Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri. Saya berasal dari Institut Teknologi Mitra Gama. NPM saya yaitu 2110127261008. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk membuat desain rumah menggunakan aplikasi SketchUp 2017. Video ini juga merupakan tugas UAS akhir semester saya pada semester 5 dengan mata kuliah Desain dan Pemodelan Grafik. Pertama-tama, buka aplikasi SketchUp. Nah, saat aplikasi SketchUp telah terbuka, akan muncul seperti ini di awal. Kemudian jangan lupa sebelum memulai untuk menggunakan SketchUp, pastikan default template-nya itu simple template yang ukuran meters, karena kita akan menggunakan ukuran meters. Jika belum sama, pilih choose template, kemudian pilih bagian ini. Jika sudah, kemudian tekan start using SketchUp. Nah, teman-teman, ketika aplikasi SketchUp yang telah terbuka akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita posisikannya seperti ini biar lebih mudah. Jangan lupa untuk menggeser kursornya, atau kayak ingin menggeser seperti ini, klik pada ini bagian yang bulat-bulat untuk ngezoom atau zoom out atau zoom in-nya, kemudian tekan save. Jadi tekan save berbarengan dengan bundaran zoom in zoom out, tadi klik ya. Nah, ketika sudah, pertama-tama kita akan menggunakan tools rectangle. Nah, di sini klik aja sekali. Kemudian kita akan menggunakan ukuran 15 kali 5 meter. Di sini pada device saya panjang kali lebarnya menggunakan koma. Bisa jadi pada device kalian menggunakan titik 2 atau titik koma. Dan di sini saya akan membuat 15 koma. Nah, jika sudah, ini dia hasilnya. Nah, sini. Kemudian kita gunakan tools move ya untuk memindahkannya. Jika sudah, kita akan gunakan tools offset. Nah, klik saja pada bagian yang dimana ada titik kotaknya. Masukkan jika sudah diklik, arahkan ke dalam, kemudian kita akan membuat pada bagian kanan itu di bawah ada distance. Kita akan menggunakan ukuran 0,2. Di saya 0,2-nya itu menggunakan titik. Jadi 0,2. Nah, seperti ini dia nanti. Pada bagian dalamnya itu seperti ada kotak lagi. Nah, jika sudah, kita akan membuat garis menggunakan line. Pilih, arahkan saja pensilnya ini, kursornya di tengah, cari titik midpoint. Jika sudah, klik, kemudian arahkan seberangnya. Jadi midpoint-nya ketemu dengan midpoint pada sisi satu lagi. Jika sudah, klik saja. Kemudian kita beralih ke tools move. Pada tools move itu kita klik saja garis yang tadi sudah dibuat. Kemudian geser aja sedikit ke sini. Ini gunanya sebagai nanti lorong ya teman-teman. Jadi pada bagian sini, pada bagian ini nanti akan membuat ruangan-ruangannya. Jika sudah,
pilih lagi, cari midpoint pada garis ini, garis yang sudah kita buat tadi. Ini midpointnya, kemudian kita cari midpoint pada sisi lainnya. Jika sudah, kita buat lagi midpointnya untuk membagi ruangannya. Nah, sudah kan teman-teman? Nah, jika sudah, akan terbagi seperti ini ya ruangan-ruangannya, teman-teman. Kemudian yang pada di sini ini yang panjang ini akan saya gunakan sebagai lorong. Nah, kemudian kita akan menggunakan tools offset untuk membuat dindingnya. Kita tekan bagian kotak ini, kemudian kita pilih 0,2. Nah, jika sudah akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kelihatan? Nah, kemudian pada kotak ini tidak usah, kemudian kita gunakan pada kotak ini saja. Sama ya, 0,2. Nah, jika sudah, kemudian kita akan membuat garis line pada yang di sini. Kita pilih ini, kemudian kita sambungkan ke sisi yang di sini. Seperti ini. Kemudian ini fondasinya kan sudah jadi. Nah, kita pilih ini, garis ini, yang ini. Jangan yang di dalam atau kotak-kotaknya ya, tapi pilih garis yang panjang-panjang nih. Ada yang kurang pada bagian sini. Desainnya akan seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan menaikkan dindingnya menggunakan tool push or pull. Kita pilih saja, jangan bagian dalamnya, kita pilih saja bagian ini, sisinya. Kemudian kita tarik ke atas. Pada bagian kanan sini kan ada distance ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan saja 3,5. Nah, jika sudah akan seperti ini. Oke, lihat ya pembagian ruangannya. Nah, jika sudah, kemudian kita akan membuat pintu menggunakan tools rectangle. Kita klik saja sekali, kemudian kita input ukurannya yaitu 2x1. Nah, jika sudah, kita gunakan tools move untuk mendempetnya ke bawah. Oke. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan push or pull. Jika sudah, kita tarik saja dia ke belakang. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Akan terlihat ke dalam. Nah, lakukan hal yang sama pada bagian kamar dan pada bagian
atau bagian rumah belakang. Kemudian akan seperti ini ya teman-teman hasilnya ketika sudah diberi pintu. Nah, lalu kita akan lanjut untuk membuat jendela menggunakan ukuran 1,5 kali 1. Nah, kemudian di sini kita akan geser seperti ini. Nah, lalu kita akan menduplikasi atau duplikat jendelanya. Nah, tekan saja ini, pilih dulu move tool, kemudian klik pada bagian yang ingin diduplikat dan tekan Ctrl lalu tarik. Nah, seperti ini. Kita posisikan aja seperti ini. Kemudian jangan lupa kita offset. Kita akan offset keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan offset dengan ukuran 0,10. Nah, kemudian kaca tersebut akan kita lakukan hal seperti pintu tadi, akan kita lubangi menggunakan tool push or pull. Nah, lakukan pada kedua kaca. Kemudian kan sudah terlubangi ya. Nah, kita akan membuat lapisan kacanya. Jadi jendela tersebut seakan-akan memiliki lapisan kaca. Nah, kita gunakan tools lain, kemudian kita pilih midpoint pada garis kotak jendela. Nah, kemudian kan akan seperti ini. Nah, ini hanya akan terlihat pada bagian luar saja. Nah, bagian dalam seperti kosong ya, ada space di sini. Jadi hanya satu lapisan saja untuk nanti kita sebagai jendelanya, kacanya. Nah, di sini jika sudah lapisan yang pada bagian tengah ini kita hapus saja menggunakan tools erase. Nah, jika sudah, kita bisa memilih material ya. Nah, pada bagian material kita pilih glass and mirror. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini teman-teman agar memberikan efek kaca yang nyata. Nah, jadi akan terlihat ya pada bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk bingkai jendelanya kita bisa menggunakan pada material wood. Nah, di sini teman-teman bisa milih ya yang mana disuka. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melakukan hal yang pada bagian di samping sini ya. Pada bagian yang samping sini untuk melakukan hal yang sama pada bagian kamar serta bagian samping ruang tamunya atau ruang keluarga.
bagian depan ini nanti kita akan membuat seperti apa ya, desain efek gitu. Kemudian kita akan mewarnai ya pada bagian dindingnya. Kita pilih material tadi, pilih color name. Kemudian untuk memasukkan bagian perabotannya, kita akan tekan file, kemudian pilih import. Nah, di sini saya sudah memiliki mentahannya atau filenya untuk perabotan pada desain rumah ini. Nah, jangan lupa ketika ingin mengimportnya, pada file ini saya download dengan tipe Collada. Nah, jadi untuk saat mengimpornya, pilih Collada Files juga agar bisa diimport. Jika sudah, kita akan pilih Move Tool, kemudian kita akan memasukkannya ke bagian dalam. Lakukan hal yang sama. Oke, di sini perabotannya sudah mulai tertata ya. Di sini seperti ada sofa, meja, kasur, lemari, dan perabotan lainnya. Nah, kemudian sewaktu saya menambahkan perabotan, saya juga menambahkan desain seperti tiang ya, tiang di depan dekat terasnya. Teman-teman juga bisa menambahkannya dengan menggunakan rectangle tools. Ukurannya bisa bebas sesuka hati teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan tool push or pull untuk memberikan dia volume. Nah, ketika sudah perabotannya ditata, kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu dengan membuat lubang ventilasi di atas jendela. Jadi nanti di sini saya akan menambahkan ventilasi di ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian di kamar dan di dapur. Oke, kalau gitu kita mulai. Pertama kita gunakan tools rectangle ya. Untuk tools rectangle-nya kita buat di atas bingkai jendelanya. Oke. Untuk ukurannya bebas saja ya. Tapi
tapi kalau bisa jangan terlalu besar atau lebar. Oke. Jika sudah, kita akan menggunakan tools offset. Nah, untuk offsetnya kita gunakan ke dalam ya. Kita gunakan 0,3. Oke. Kemudian kita akan menghapus bagian ini, bagian yang garis di luarnya. Oke, jika sudah akan seperti ini ya. Kemudian sebelum kita akan membuat ventilasinya seperti berlubang, kita akan mengcopy dulu ya, agar sisi sebelahnya juga memiliki ventilasi. Pilih move tool, kemudian arahkan kursornya di bagian yang ingin di copy, klik, tekan Ctrl, lalu tarik. Nah, seperti ini. Ini kita sesuaikan aja ya, jangan terlalu samping. Oke. Jika sudah, nah kemudian kita gunakan tool push or put. Nah, lalu kita klik dan tarik ke belakang. Nah, terlihat kan seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, ini juga kemudian ditarik, kemudian diklik, kemudian tarik ke belakang. Nah, ketika sudah jadi, dia akan berlubang seperti ini. Kemudian nanti lubang ini akan kita isi dengan ventilasi yang setelah kita download dari 3D Warehouse ya teman-teman. Untuk pintunya kita juga menggunakan model dari 3D Warehouse yang telah kita download. Untuk memudahkan kita juga dalam membuat desainnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat secara manual pintunya. Nah, kemudian jika pada bagian di sini sudah, kita akan membuat bagian ventilasi dari jendela-jendela yang ada di desain rumah ini. Nah, untuk itu sepertinya videonya akan dipercepat saja ya. Nah, jika sudah akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan memberi ventilasi telah kita download dari 3D Warehouse. Kita pergi ke file seperti saat kita mengimpor perabotan dalam rumah, tekan impor, kemudian pilih file yang telah kita download.
Oke, di sini ventilasinya udah terpasang ya teman-teman. Maaf, pada video pemasangan ventilasinya terpotong dan tidak sepenuhnya terjelaskan bagaimana pemasangannya, tapi sama seperti video durasi sebelumnya. Untuk ventilasinya tinggal teman-teman kontrol aja pada tekan move tool, kemudian kontrol, dan tinggal copy saja ke sampingnya hingga uh, ventilasi ini lubangnya terpenuhi. Kemudian ini adalah penampakan kalau ventilasinya sudah terpasang. Di sini saya juga telah memasang ventilasi pada bagian samping juga, bagian samping ruang tamu, kamar, hingga dapur ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan memperlihatkan bagaimana pemasangan pintu. Nah, di sini adalah contoh pemasangan pintu yang telah jadi dan telah saya pasang menggunakan pintu ini. Saya download menggunakan models dari 3D Warehouse. Nah, teman-teman tinggal klik file, kemudian import, dan pilih di mana file download pintu dari 3D Warehouse-nya teman-teman simpan. Nah, untuk pemasangannya mudah. Saya akan menjelaskan ulang seperti apa pemasangannya. Nah, biasanya saat teman-teman baru selesai mengimport file 3D models dari warehouse-nya, seperti pintu ini, dia tidak akan sama ya teman-teman. Maksudnya ukurannya akan bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, teman-teman tinggal tarik aja pintu yang telah misalnya terimpor di bagian sini. Nah, teman-teman tarik aja menggunakan move tool, kemudian teman-teman posisikan pintunya di pas di bagian tempat pintunya. Seperti ini. Nah, jika pintunya tidak sesuai ukurannya, teman-teman bisa menggunakan tools scale atau rotate. Nah, ketika gagang pintunya terbalik di posisi sini, teman-teman bisa menggunakan rotate untuk mengubah posisi gagang pintunya agar terbentuk ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk scale ini adalah untuk mengubah ukuran atau memperkecil, memperbesar, atau menyesuaikan ukuran pintu yang akan kita pasang di sini agar pintunya sesuai dengan ukurannya. Jadi tidak terlalu kebesaran atau kekecilan. Nah, ini adalah pintu yang telah kita sesuaikan ya. Nah, untuk bagian kamar serta kamar mandi dan dapur itu sama, dan teman-teman juga bisa mencari ya bagian pintu-pintu, model pintu-pintu di 3D Warehouse agar pintu dari teras depan, pintu utama, pintu kamar, serta pintu dapur dan pintu kamar mandinya tampak berbeda modelnya. Jadi di sini teman-teman bisa mendesain dengan lebih kreasi untuk bagian pintunya agar tidak semua sama dan bisa terlihat bagian apa aja ruangan yang berbeda. Nah, untuk pemasangan pintunya yang lain pada ruangan lainnya itu sama ya teman-teman. Kita klik file, kemudian kita import, pilih pintu yang telah teman-teman download. Pintunya itu kita bebas ya teman-teman, tidak harus sama untuk setiap ruangan, tinggal kreasi teman-teman saja mau seperti apa. Dan pendownloadan pintu ini juga
bisa kita download dari 3D Warehouse. Nah, ini pintunya kan udah dipasang semua. Semuanya sudah dipasang. Sekarang saatnya kita membuat atap. Kita buat atapnya menggunakan line. Kita buatnya dari dapur. Cari saja midpoint-nya, kemudian buat ukuran 1,5. Oh, oke. Koma kah? Udah. Nah, kemudian ini kan udah ada garis line-nya. Kita tinggal nambahkan dari sini ke ujung sebelahnya juga. Jika sudah, kita gunakan tools push or pull. Kita tarik ke depan. Nah, ini sampai endpoint-nya tuh sampai yang di tiang. Kemudian yang sampingnya juga kita buat. Nah, kemudian kita naikkan atapnya sekitar 10 cm. Kalau diubah ke senti itu jadi 0,10. Nah, kopi kemana? Dari tempat aku ini ini tempat pesan ya. oke. Jika sudah, Ini tapi udah bagus lagi. Ini dia. jika sudah nanti kita akan memanjangkan bagian sampingnya. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Punya aku bisa. Ini bisa disesuaikan aja ukurannya. Bisa juga ini.
Langsung melin aja. Nah, rumah kita sudah jadi. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan seperti rumputan di sekitar sini atau teras untuk meletakkan motor atau mobil ataupun tanaman hias. Nah, nanti akan kita perlihatkan bagaimana hasil finalnya ketika sudah ditambahkan 3D warehouse seperti motor, tanaman hias, dan tempat duduk. Nah, teman-teman, ini adalah hasil finalnya dari proyek membuat desain rumah. Nah, di sini rumahnya yang tadi sebelumnya hanya teras sampai sini saja, sudah saya tambahkan pagar dan halaman depannya untuk memarkirkan motor. Serta di sini juga ada bagian halaman untuk rumputnya, sehingga tidak terlalu gersang. Nah, ini sudah sampai belakang ya teman-teman. Nah, oke. Jadi, ini adalah hasil desain rumah dengan ukuran 15 kali 5 meter. Baiklah, sekian dari tutorial saya dalam pembuatan desain rumah sederhana menggunakan aplikasi SketchUp 2017 dan menggunakan untuk merendernya menggunakan aplikasi V-Ray.